Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu penjadwalan CPU pada sistem operasi. Langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu priority scheduling ini ada dua macam, yaitu yang non-preemptive dan preemptive. Pertama kita membahas dulu yang tentang non-preemptive priority scheduling, yaitu setiap proses diberi prioritas. Proses dengan prioritas tertinggi harus dijalankan terlebih dahulu dan seterusnya. Proses dengan prioritas yang sama dijalankan berdasarkan first come first served. Contohnya, gambarkanlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu atau AWT dengan proses non-preemptive priority scheduling. Kalau video sebelumnya hanya proses arrival time, burst time. Kalau di sini kita menambahkan yang namanya priority. Lanjut kita menggambarkannya di Gantt chart. Ini sudah saya tempelkan yang tadi. Pada waktu 0, P1 dengan burst time 2, priority 2, dan diproses. Kemudian selesai pada waktu kedua dan masuk P2 dengan burst time 8. Jadi dari 0 sampai 2 ini memiliki sisa, yaitu adalah 10. Maka masuk P1 dengan burst time 10 dan priority 2. P2 ini selesai pada waktu ketiga dan masuk P3 dengan burst time 5, priority 1. Itu menunggu antrian. Kemudian masuk P2 dengan burst time 8 dan priority 2. Karena dari 2 ke 3 ini hanya ada 1, maka P1 ini dikurang 1, hasilnya 9. Kemudian P3 ini selesai pada waktu kelima dan masuk P4 dengan burst time 2, priority 1. Kemudian P3 ini selesai diproses, kemudian masuk antrian P2, P1. Kemudian P4 ini selesai pada waktu ke-8, masuk antrian P4 dengan burst time 2 dan priority 1, di mana untuk P4-nya ini masih diproses. Kemudian masuk P2 dan P1 ke dalam antrian. Kemudian P4 ini selesai diproses pada waktu yang ke-9 dan masuk P5 dengan burst time 1 dan priority 2. Ini masih diproses. Lalu masuk P4 dengan burst time 1 dan priority 1. Karena P4 ini masih bersisa 1, karena dari waktu 8 ke 9 mempunyai proses 1 waktu, ini diproses, kemudian P2 dan P1 masuk dalam antrian dan mengantri. P4 ini selesai pada waktu yang ke-10 dan masuk P5 dengan burst time 1 dan priority 2. Lalu P2 dan P1 ikut juga mengantri. Dan di sini akan memilih siapa duluan yang mengantri. Jadi itu yang diproses dan selesai pada waktu ke-19. Kemudian ikut mengantrilah
P5, dan P2. Jadi kita sesuai dengan siapa yang mengantri terlebih dulu. Karena P2 duluan yang mengantri, maka P2 diproses pada waktu yang ke-27. P2 selesai diproses dan P5 masuk dalam antrian, dan saat ke-27 inilah P5 diproses dan selesai pada waktu yang ke-28. Di sini ada waktu tunggunya, yaitu P1 10 dikurang 3 sama dengan 7, yaitu dari P1-nya diproses pada waktu yang ke-10 dan di waktu yang ke-3. Makanya hasilnya 7. Begitu juga dengan P2, 19 dikurang 2, berarti pada antrian ke-19 dan di waktu yang ke-2. Hasilnya 17. P3 sama dengan 0. P4, 8 dikurang 5, berarti antrian ke-8 dan di waktu yang ke-5. Hasilnya 3. P5, 27 dikurang 9, hasilnya 18. Jumlah dari semua ini yaitu 45. Rata-rata waktu tunggu atau AWT sama dengan 45 dibagi 5 sama dengan 9 satuan waktu. Lanjut kita yang ke macam yang kedua, yaitu frame type priority scheduling, yaitu masukkan proses dengan waktu kedatangan, waktu burst dan prioritasnya proses. Menurut waktu kedatangan, jika dua proses waktu kedatangan sama, maka urutkan sesuai prioritas proses. Jika dua prioritas proses sama, maka urutkan sesuai nomor proses. Contohnya, kita disuruh menggambarkan di Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu AWT dengan proses frame type priority scheduling. Langsung saja kita mencarinya di Gantt chart. Di sini pada waktu 0, P1 dengan burst time 2 dan priority 2 masuk dan langsung diproses. Kemudian pada saat waktu kedua, P2 dengan burst time 8 dan priority 2 diproses. Kemudian karena waktu 1 kedua ini P1-nya bersisa 10, maka P1 dengan burst time 10 dan priority 2 ikut mengantri. Kemudian P2 ini selesai pada waktu yang ketiga dan masuklah P3 dengan burst time 5 dan priority 1 dan diproses. Lalu di sini kita memerlukan quantity time-nya itu 5. Jadi 8 ini masih bersisa atau melampaui batas dari 5. Berarti masih bersisa 7. Dan P1 ini masuk juga ke dalam antrian. Lalu masuk P1 dengan burst time 10 dan priority 2. Kemudian P3 ini selesai pada waktu yang kelima dan masuklah P4 dengan burst time 2 dan priority 1. Karena dari 5 ke 2 masih bersisa 2, maka 5 dikurang 2 adalah 3. P3 ini masuk, lalu P2 dan P1 ikut mengantri. Setelah itu, P4 ini selesai diproses pada waktu yang ke-7.
dan masuklah P3 dengan berurutan 5 priority 1. Kemudian P2 dan P1 juga masuk dalam ke antrian dan ikut mengantri. P3 ini selesai pada waktu yang ke-9 dan masuk P5 dengan urutan 1 priority 2. Jadi P3 ini tadi dari 7 ke 9 masih bersisa 1. Dia ikut juga mengantri. Kemudian P2, P1 ikut juga masuk dalam antrian dan mengantri. Dan P5 ini selesai pada waktu yang ke-10, masuk P5 dengan berurutan 1 priority 2. Kemudian P2, P1 juga masuk dalam keantrian dan ikut mengantri. P5 ini selesai pada waktu yang ke-11, lalu masuk P2 dengan berurutan 7, priority 2. Setelah itu, priority 2 lalu diproses. Kemudian masuk P1 dengan berurutan 10 dan priority 2. Ini selesai pada waktu yang ke-18. Lalu masuk antrian P1 10 dengan berurutan 10 dan priority 2 ini. Dan P1 ini selesai pada waktu yang ke-28. Di sini ada waktu tunggunya, yaitu P1 sama dengan 18 dikurang 2. Berarti antrian yang ke-18 dan waktu yang kedua sama dengan 16. P2 11 dikurang 3 hasilnya 8. P3 7 dikurang 5 sama dengan 2. Ini juga masih sama, yaitu kayak dia mengantri pada antrian ke-7 dan waktu yang ke-5. P4-nya sama dengan 0, P5 sama dengan 10 dikurang 9, jumlah seluruhnya ini yaitu 27. Rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya 27 dibagi 5 yaitu 5,4 satuan waktu. Lanjut kita ke round robin first come first served, yaitu setiap proses akan diproses sesuai waktu siklus yang diberikan menjadi bagian-bagian yang membuat sisa proses belum selesai akan diletakkan di antrian akhir untuk diproses kembali. Contohnya, kita disuruh menggambarkan Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu atau AWT dengan round robin FCFS dengan quantum time-nya itu 5. Di sini tabelnya cuma 2, yaitu proses dengan burst time. Langsung saja kita ke Gantt chart-nya. Pada saat waktu ke-0, P1 sampai P5 ini masuk dalam antrian, kemudian diproses. Sampai karena quantum time-nya itu 5, jadi dari 0 sampai 5 ini P1-nya selesai. Kemudian karena 12 ini masih lebih dari 5, jadi sisanya masih 7. Dan masuk ke antrian P2, diproses dan selesai pada waktu yang ke-10. P3 masuk sampai P1. Kemudian P2 ini bersisa 3 karena dia lewat dari 5. Lalu P3 selesai pada
antrian yang ke-15, pada waktu yang ke-15, masuklah antrian P4 sampai P2. Setelah itu P4 selesai diproses pada waktu yang ke-17. Masuklah P5 sampai P2 ke dalam antrian, lalu diproses. Setelah itu P5 selesai diproses pada waktu yang ke-18, masuklah P1 dan P2. Ini masih ngantri dan selesai pada waktu yang ke-23, lalu masuk P2 dengan burst time-nya 3. Jadi di sini masih bersisa 2 dari 5 ke 7. Dan kemudian pada saat itu maka hasilnya 1. Kemudian pada saat waktu yang ke-26, P2 ini selesai dan masuklah P1. Selesai diproses pada waktu yang ke-28. Di sini ada waktu tunggunya, yaitu P1 sama dengan 0 tambah P1 sama dengan 0 ditambah 18 dikurang 5 ditambah 26 dikurang 3, yaitu 16. P2 sama dengan 5 ditambah 23 dikurang 10, hasilnya 18. P3 sama dengan 10, hasilnya 10. P4 yaitu 15, hasilnya 15. P5 17, hasilnya 17. Jumlah keseluruhan ini yaitu 76. Jadi rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya 76 dibagi 5, yaitu 15,21 waktu. Lanjut kita yang terakhir, yaitu round robin frame type non-frame type, yaitu setiap proses akan diproses sesuai waktu siklus yang diberikan menjadi bagian-bagian yang membuat sisa proses belum selesai akan diletakkan di antrian akhir untuk diproses kembali. Proses yang dipilih untuk diproses adalah yang memiliki burst time paling singkat. Contohnya, kita disuruh menggambarkan di Gantt chart untuk menentukan round robin FCFS dengan quantum time 5. Langsung saja kita ke Gantt chart-nya. Pada waktu ke-0, masuklah P1 sampai P5. Lalu kita proses. Karena kita proses adalah waktu paling singkat, jadi kita ambil yang P5 dengan burst time 1. Atau P5 dengan waktu 1. Jadi ini duluan kita proses. Selesai pada waktu yang ke-1, lalu masuk P1 sampai P4. Ini dengan burst time 2, P4-nya dengan burst time 2. Jadi dia duluan yang kita proses karena dia yang paling singkat waktunya. Ini selesai pada waktu yang ketiga, masuk P1 sampai P3. Setelah itu P3 ini kita proses terlebih dahulu karena waktunya yang paling singkat. Dan selesai pada waktu yang ke-8, masuk P1, P2 ke dalam antrian. P2 ini yang kita proses duluan karena dia memiliki burst time 8. Dia lebih singkat daripada yang P1 ini. Ini selesai kita proses pada waktu yang ke-13, masuk P1, P2. Ini juga lebih singkat waktunya daripada yang ini, maka P2 lah yang terlebih dahulu kita proses.
P2 ini selesai pada waktu yang ke-16, lalu masuk P1 dengan waktu yang 12. Karena dia melebihi 5, makanya bersisa 7. Bersisa 7 pada waktu yang ke-21. P1 dengan waktu 7 ini selesai diproses pada waktu yang ke-26 dan sisanya adalah 2. Dan diproses sampai waktu yang ke-28. Di sini ada waktu tunggunya, yaitu P1 sama dengan 16, P2 sama dengan 8, P3 sama dengan 3, P4 sama dengan 1, P5 sama dengan 0. Jumlah keseluruhan ini yaitu 28. Jadi, waktu tunggu rata-ratanya yaitu 28 dibagi 5 sama dengan 5,6 satuan waktu. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.